Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Amalia dari kelas C2MD. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sejarah masuknya Islam di Jawa. Awal mula Islam masuk di Jawa. Agama Islam masuk ke Jawa dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama atau penyebar ajaran Islam. Mengenai kapan Islam masuk ke Jawa dan siapa pembawanya, terdapat beberapa teori yang mendukungnya. Islam datang ke Indonesia pada permulaan abad pertama Hijriah yang tersiar secara luas pada abad 13 Masehi. Sebelum Islam masuk dan berkembang, kerajaan terakhir yang besar pengaruhnya di Jawa adalah Majapahit. Pusat-pusat tertua penyebaran agama Islam adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Gresik terdapat banyak sekali makam Islam yang tertua, di antaranya sebuah makam tua yang dari seseorang yang bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah dan makam Malik Ibrahim yang meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Secara arkeologis, makam Fatimah yang terletak di Desa Leran 12 km di sebelah barat kota Gresik dianggap sebagai satu-satunya peninggalan Islam tertua di Nusantara yang tampaknya berhubungan dengan kisah migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke Jawa pada abad ke-10 Masehi. Sebelum Islam masuk dan berkembang, kerajaan terakhir yang besar pengaruhnya di Jawa adalah Majapahit. Pada saat kerajaan tersebut mencapai puncak kebesarannya, telah banyak orang-orang yang beragama Islam. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara orang-orang Islam yang melakukan pelayaran dan perdagangan di bandar-bandar pantai utara Jawa yang menjadi wilayah Majapahit. Selanjutnya, ada 4 teori mengenai kapan masuknya Islam ke Jawa. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Jawa pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, Tambay, India. Yang kedua ada teori Makkah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Jawa pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Jawa pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Yang terakhir ada teori Cina. Para pedagang dan angkatan laut Cina mengenalkan Islam di pantai dan pedalaman Jawa dengan bukti antara lain gedung batu di Semarang atau Masjid Gaya Cina, beberapa makam Cina Muslim, beberapa wali yang dimungkinkan keturunan Cina. Dari keempat teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahan, maka berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Jawa dengan jalan damai pada abad ke-7 atau teori Makkah dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pembawa Islam di Jawa. Di antara para tokoh dalam kajian Islam di Jawa ini adalah salah satunya yang kita ketahui seperti Wali Songo atau 9 wali. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 dan 16. Persebaran agama Islam di Jawa dipelopori oleh para Wali Songo. Meskipun terdapat banyak penyebar Islam, namun para wali itulah yang dianggap penting. Para wali masing-masing memiliki wilayah persebaran Islam
Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai wali yang pertama memasuki Islam di Jawa, sehingga atas jasanya penduduk yang masih beragama Hindu dan Buddha mulai banyak memeluk agama Islam. Ada 9 wali atau wali songo dan wali lokal dalam tradisi masyarakat Muslim di Jawa. Mereka kebanyakan berkedudukan di kota-kota pesisir dan sebagian kecil di daerah pedalaman. Wilayah pengaruhnya terbatas di lingkungan kota yang menjadi basisnya. Hanya 1-2 di antaranya yang mempunyai pengaruh jauh melampaui batas daerahnya, misalnya Sunan Bonang dan Sunan Giri. Para wali meskipun hidupnya tidak sezaman, tetapi dalam pemilihan dakwahnya tidak sembarangan. Penentuan tempat dakwahnya dipertimbangkan pula dengan faktor strategi yang sesuai dengan kondisi zamannya. Jika kita perhatikan dari ke-9 wali dalam pembagian wilayah kerjanya, ternyata mempunyai dasar pertimbangan geostrategis yang mapan. Ke-9 wali tersebut membagi kerjanya dengan rasio 5:3:1. Jawa Timur mendapat perhatian besar dari para wali. Di sini ditempatkan 5 wali dengan pembagian teritorial dakwah yang berbeda. Maulana Malik Ibrahim sebagai wali perintis mengambil wilayah dakwah Gresik. Setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil posisi dakwahnya di Surabaya, Sunan Bonang sedikit ke utara di Tuban, sedangkan Sunan Derajat di Sedayu. Jika diperhatikan posisi wilayah yang dijadikan basis dakwah, kelima wali tersebut kesemuanya mengambil tempat kota bandar perdagangan atau pelabuhan. Pengambilan posisi pantai ini adalah ciri Islam sebagai ajaran yang disampaikan oleh para dai yang mempunyai profesi pedagang. Berkumpulnya 5 wali di Jawa Timur adalah karena kekuasaan politik saat itu berpusat di wilayah ini, Kerajaan Kediri di Kediri dan Majapahit di Mojokerto. Sedangkan di Jawa Tengah, para wali mengambil posisi di Demak, Kudus, dan Muria. Sasaran dakwah para wali yang di Jawa Tengah tentu berbeda yang berada di Jawa Timur. Di Jawa Tengah dapat dikatakan bahwa pusat kekuasaan politik Hindu dan Buddha sudah tidak berperan lagi. Hanya para wali melihat realitas masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Saat itu, para wali mengakui wayang sebagai media komunikasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, wayang perlu dimodifikasi, baik bentuk maupun isi kisahnya perlu diislamkan. Instrumen gong juga perlu diubah, yaitu secara lahiriah tetap seperti biasanya, tetapi makna diislamkan. Proses islamisasinya di daerah Jawa Barat hanya ditangani seorang wali, Syarif Hidayatullah, yang setelah wafat dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Adapun pemilihan kota sebagai pusat aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati tidak dapat dilepaskan hubungan dengan jalan perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur, dan Cirebon merupakan pintu perdagangan yang mengarah ke Jawa Tengah dan Indonesia Timur ataupun ke Indonesia Barat. Oleh karena itu, pemilihan Cirebon dengan pertimbangan sosial politik dan ekonomi saat itu memiliki nilai geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Di sini ada 9 atau nama-nama wali songo, yaitu ada Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Bonang Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim Syarifuddin, dan
Sunan Kudus Ja'far Shodiq, Sunan Giri Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yang terakhir ada perkembangan Islam di tanah Jawa. Berkembangnya Islam di Jawa bersamaan dengan semakin melemahnya kekuasaan Majapahit. Kelemahan pemerintahan Kerajaan Pahit itu memberi peluang kekuasaan yang independen lepas dari kontrol Majapahit. Demak kemudian berhasil menggantikan posisi Majapahit sebagai kerajaan pusat kekuasaan di Jawa. Meskipun proses Islamisasi di Jawa sudah berlangsung cukup lama, namun eksistensinya secara nyata mulai sejak terbentuknya kekuasaan dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa pasca runtuhnya Majapahit yang dianggap menjadi salah satu sentra terpenting penyebaran nilai-nilai asimilasi sosiokultural religius masyarakat Muslim. Menurut historiografi Jawa, Kerajaan Demak ditegakkan oleh Raden Fatah dengan gelar Senopati Jimbun Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama yang merupakan murid Sunan Ampel. Sekalipun Demak dianggap kerajaan Islam, namun tata pemerintahan dan produk hukum yang dijadikan acuan penegakan negara menunjuk pada pola hukum Majapahit. Angger Surya Ngalam, Kitab Hukum Era Demak, secara substansial dapat dinilai lebih dekat kepada hukum yang termaktub di dalam Kitab Solokanta dan Kutaramanawa Dharma Sastra yang digunakan di Majapahit. Hal itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sosiokultural religius dilakukan juga pada usaha bina negara Raden Fatah, santri alumnus Dukuh Ampel Denta tersebut. Bahkan belakangan putra Raden Fatah yang bernama Sultan Trenggana menyempurnakan syarat-syarat berdirinya sebuah kekuasaan tradisional dengan memboyong pusaka Majapahit ke Demak, sehingga Demak dianggap sebagai kelanjutan Majapahit. Hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.